Penyelidikan kebakaran rumah hakim berlanjut. Masyarakat butuh keterbukaan informasi. Indonesia juara umum atletik. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Pagi hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera bagian utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Pagi. Bersama saya, Emrus Syapurba, inilah Kompas Pagi selengkapnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Berita pertama, saudara, tim gabungan Polrestabes Medan dan Polda Sumatera Utara masih terus menyelidiki kebakaran rumah hakim di Kota Medan. Pemeriksaan saksi terus dilakukan dan terus bertambah hingga 49 orang. Pemeriksaan saksi dalam peristiwa kebakaran rumah hakim di Medan masih berlanjut. Sebelumnya, Polrestabes Medan memeriksa 43 orang, kini pihaknya telah memeriksa 49 orang saksi. Saksi terus bertambah untuk mengungkap penyebab kebakaran secara terang benderang. Selama pemeriksaan, polisi menyebut terdapat fakta unik berdasarkan analisa CCTV. Namun, polisi belum mengungkapkan fakta unik apa yang ditemukan dan berjanji akan mengungkap hal tersebut dalam waktu dekat. Terkait dengan beredarnya kabar sopir sang hakim yang kemudian diamankan, Kapolrestabes Medan juga belum membenarkan hal itu. Jadi setiap hari ada beberapa saksi tambahan yang ingin kita pastikan membuat terang benderang kasus ini. Dari 49 saksi tersebut, semua kesaksiannya kami padukan dengan hasil olah TKP dan hasil pengecekan secara manual, konvensional, dan hasil yang kami lakukan secara scientific investigasi. Kini petugas masih terus mendalami keterangan seluruh saksi dan masih mencocokkannya dengan seluruh alat bukti yang ada. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, pemilik toko parfum di Kota Pekanbaru Riau menjadi korban hipnotis oleh orang tidak dikenal. Korban mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Inilah rekaman kamera pengawas yang merekam aksi orang tak dikenal saat menghipnotis pemilik toko parfum di Jalan Kayangan, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru Riau. Dalam rekaman terlihat pelaku wanita menggunakan helm datang ke toko, berpura-pura sebagai pembeli. Saat penjaga toko sibuk mencari parfum yang diinginkan pelaku, saat itulah pelaku langsung memukul pundak korban sebanyak 2 kali. Pelaku kemudian meminta barang berharga milik korban berupa uang hasil penjualan, handphone, serta barang berharga lainnya. Istri korban sempat menegur korban ketika mengambil tas di dalam rumah, namun korban tidak sadar karena dalam kondisi terhipnotis. Korban menyadari sejumlah barang berharga dan uang dibawa pelaku setelah pembeli lainnya memanggil korban. CCTV di dalam nggak lihat dia keseluruhan gitu, jadi taunya cuma dari helm dia helm Gojek, terus dia pakai jilbab panjang, pakai sarung tangan, pakai masker. Udah gitu dia pertama nyari aroma, udah dikeluarin nih aroma sama abang, beberapa aroma. Jadi pas abang nanya lagi maunya yang kayak gimana, kan ngadap dia. Jadi dia ini sengaja nyuruh abang melihat aroma, abang tuh lihat ke belakang. Ya kalau dia bilang kalau yang itu deh gitu kan, jadi otomatis abang kan ke belakang nih. Pas abang ke belakang baru ditepuk dia 2 kali sekalian dielus. Di situ abang udah mulai nggak sadar. Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru Riau. Saudara, sejumlah pengendara di Jalan Teguh Umar, Banda Aceh terjaring razia. Banyak pengendara tidak memakai helm hingga menggunakan knalpot brong.
Operasi Zebra Sulawah yang dilaksanakan oleh Polresta Banda Aceh menjaring pengguna jalan yang melanggar aturan lalu lintas. Masih banyak pengendara tidak menggunakan helm saat berkendara dan helm tidak berstandar SNE. Selain itu, razia ini juga menjaring pengendara yang tidak menggunakan sabuk pengaman bagi pengemudi mobil, pengendara melebihi batas kecepatan, penggunaan knalpot burung, melawan arus, serta pengemudi di bawah umur. Nah, jadi untuk itu kita tegaskan supaya masyarakat benar-benar mengindahkan dan jangan takut dengan adanya razia. Karena kita laksanakan ini supaya untuk keselamatan kita bersama. Operasi Zebra Sulawah 2025 berfokus utama pada penegakan hukum terhadap sejumlah pelanggaran lalu lintas, guna meningkatkan disiplin dan menekan angka kecelakaan dan fatalitas korban kecelakaan lalu lintas. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh, Aceh. Saudara, seorang remaja di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara tega membunuh dan merampok sahabatnya sejak kecil. Perbuatan ini dilakukan karena terdesak membayar cicilan sepeda motor. BRG, remaja berusia 19 tahun yang tinggal di Desa Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, ditemukan tak bernyawa dalam kondisi bersimbah darah pada 14 November kemarin. Barang-barang berharga milik korban seperti sepeda motor, telepon genggam, dan uang tak ditemukan di lokasi kejadian. Belakangan diketahui pelaku atas pembunuhan dan perampokan terhadap korban adalah MRH yang tak lain adalah sahabatnya sejak dari kecil. Korban dibunuh dan kemudian harta bendanya dibawa kabur saat tengah tertidur bersama dengan pelaku di rumah korban. Sebelum kejadian, korban bersama pelaku sempat jalan bersama, termasuk membeli dan menggunakan narkoba bersama di rumah korban. Kapolres Tabes Medan Komisaris Besar Polisi Jian Calvin Simanjuntak mengungkapkan pelaku memang berniat untuk membunuh dan kemudian menguasai harta benda korban. Hal itu direncanakan pelaku lantaran pelaku memerlukan uang untuk membayar cicilan sepeda motor. Cicilan motor yang dibelinya, sehingga dia terlilit kewajiban untuk membayar, sehingga dia men-shortcut dan mengambil pilihan melakukan pembunuhan dan pencurian yang awal motivasinya muncul pada saat dia bermain biliar. Karena pada saat itu diajak oleh korban untuk bermalam di rumahnya karena dia lagi sendiri dan kakaknya lagi bukan di tempat tinggal sini. Meski sempat kabur ke Tanjung Balai, kini pelaku telah ditangkap dan ditahan di Polres Tabes Medan. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, puluhan siswa dan guru di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Padang Sidimpuan panik dan berhamburan keluar karena ruang kelas tiba-tiba terbakar. Akibatnya, proses belajar dihentikan. Inilah rekaman ponsel warga yang merekam saat ruangan kelas di Sekolah Menengah Atas Negeri 5, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara dilalap api pada Selasa sore. Terlihat asap tebal dan api membumbung tinggi ke udara. Siswa dan guru pun panik dan berhamburan keluar ruangan untuk menyelamatkan diri. Setelah menerima laporan, 5 unit pemadam kebakaran dan 40 personel dikerahkan untuk memadamkan api. Setelah 1 jam berjibaku memadamkan api, petugas pun akhirnya berhasil menjinakkan si jago merah. Kepala Sekolah SMA Negeri 5, Kota Padang Sidimpuan, Sahmadan Ritonga mengatakan, kebakaran ini bermula pada saat saksi mata melihat kepulan asap dari atap gedung pada saat proses belajar mengajar sedang berlangsung dan disusul dengan percikan api. Mengetahui hal tersebut, pihak sekolah pun langsung mengevakuasi seluruh siswa dan guru ke tempat yang aman dan langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran. Begini, tadi waktu kejadian itu kira-kira jam 14.30 ada asap yang mengepul. Kemudian dari situ kita langsung menuju ke tempatnya ini. Pertama kita amankan seluruh siswa dan kita lapangan pengamanan.
habis itu baru kita telepon kepada masyarakat. Sementara itu, Kabid Damkar Kota Padang Sidimpuan Ashadi Muhtar Nasution menyebut dugaan sementara terjadinya kebakaran ini disebabkan oleh korsleting listrik di atap bangunan sehingga api dengan cepat melahap isi ruangan. Beberapa murid SMA 5 melihat adanya percikan api dari atas plafon. Kemudian mereka berteriak karena itu sudah mulai membesar dan mereka segera berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Ada berapa unit damkar yang dikerahkan dan berapa personil, Pak? Nah, kebetulan hari ini kita mengerahkan 5 unit damkar dan berikut personilnya kurang lebih 40 orang. Pak. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun proses belajar mengajar esok hari tetap akan dilaksanakan. Hairul Bazar, Kompas TV, Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Jalan rusak rawan kecelakaan, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Pagi. Saudara, kerusakan Jalan Dharma Bakti di Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru Riau semakin memprihatinkan. Sejumlah lubang dengan kedalaman 20 cm membuat rawan kecelakaan. Pengendara sepeda motor maupun mobil terpaksa mengurangi kecepatan saat melintas di Jalan Dharma Bakti, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru Riau. Jalan yang dilalui rusak dan berlubang. Kerusakan terparah berada di pertengahan jalan yang menghubungkan Jalan Siak 2 dengan Jalan Soekarno-Hatta. Sejumlah pengendara sepeda motor sulit memilih jalan untuk menghindari jalan yang rusak. Warga sudah lama mengeluhkan kondisi jalan ini. Warga juga sudah meminta untuk dilakukan perbaikan pada saluran air yang menjadi penyebab rusaknya jalan tersebut. Ini bukan rusak lagi, ini udah jadi kebun nih jalan. Mana duit Riau ini mana? Duit Riau ini banyak dikemanain. Jangan tiap tahun jalan aja diperbaikin. Paretnya nih ya digali, saluran airnya diperbaiki. Salurannya tersumbat berarti, Pak ya? Salurannya tak ada, nyonya mengalir air semua loh, udah banjir semua. Ini gara-gara paretnya nih. Tiap tahun proyek jalan terus. Udah berapa lama? Kerusakan jalan juga berdampak kepada pedagang yang berjualan di sekitar lokasi. Mereka mengaku pengendara enggan mampir ke toko karena jalan yang rusak. Mak kalau lebih 2 jam hujannya, sekitar setengah lutut lah. Setengah lutut. Jadi kalau air segini bang, jadi kalau hujan apanya bang, kadang-kadang banyak orang jatuh bang, banyak yang jatuh. Warga berharap keseriusan pemerintah dalam melakukan perbaikan jalan maupun drainase, sehingga jalan yang menjadi perlintasan utama ini dapat dilalui dengan nyaman. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Saudara, dalam sepekan terakhir, harga telur dan daging ayam di sejumlah pasar tradisional Kota Medan mengalami kenaikan. Kenaikan ini diduga terkait dengan pelaksanaan program MBG pemerintah yang menyebabkan pasokan terbatas. Harga daging ayam dan telur di sejumlah pasar tradisional di Kota Medan dalam sepekan ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Untuk harga telur yang sebelumnya dijual pada kisaran Rp1.400 sampai Rp1.500 per butir, kini naik menjadi paling murah Rp1.700 per butirnya. Akibat kenaikan ini berdampak pada penurunan jumlah penjualan di tingkat pedagang. Rosa, pedagang telur di pasar tradisional Sesi Kambing Medan, mengaku kelimpungan menghadapi kondisi tersebut. Kenaikan ini diduga karena adanya program MBG pemerintah. Ya naik lah, naik entah berapa kali lah udah ibu nggak kira-kira lagi naik gitu. Dulu sebelum ini faktor apa Bu yang bikin naik? Ya ibu nggak tahu pasti ya, tapi katanya faktor MBG. Dulu harga telur yang paling murah berapa? 1.500, 1.450. Sekarang? Sekarang 1.700 sudah murah kali.
Tidak hanya telur, harga daging ayam juga ikut merangkak naik. Dari harga sebelumnya sekitar Rp35.000 per kilogram, kini harganya menyentuh Rp40.000. Udin pedagang ayam mengatakan bahwa kenaikan ini mulai terjadi sejak 3 hingga 4 hari terakhir. Pedagang kesulitan mendapatkan pasokan karena daging ayam sudah banyak diborong pihak MBG untuk kebutuhan program mereka. Sebelumnya 3 hari atau 4 hari yang lalu harga ayam sekitar 36-37. Ini dalam 3 hari ini melambung harga ayam nggak kekaruan udah. Berapa bang? Hari ini kalau kita bilang harganya 40. Akibat pemerintah nggak ada solusi untuk untuk pedagang-pedagang. Apa solusi pemerintah sekarang untuk pedagang ini? Nah dalam hal ini faktor apa nih bang yang dominan mempengaruhi harga? Ya dengan satu-satunya ya MBG itu mempengaruhi karena dia terlampau banyak memakai ayam untuk ya pembagian makanan bergizi katanya. Sementara itu untuk harga komoditas sayur mayoritas masih stabil. Namun untuk harga cabai merah terjadi penurunan harga dari Rp60.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Adapun bawang mengalami kenaikan dari Rp28.000 hingga ke Rp32.000 per kilogram. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, jalan di Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru rusak parah. Pengendara terpaksa melintas dengan hati-hati akibat lubang sedalam 50 cm. Beginilah kondisi jalan sepakat yang berada di Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau. Kerusakan jalan diperkirakan sepanjang 50 meter dengan kedalaman lubang antara 20 hingga 50 cm. Kondisi jalan semakin parah bila musim hujan, karena air menggenang sehingga jalan berubah menjadi kolam lumpur. Sedangkan saat musim kemarau, debu tebal menjadi masalah baru bagi warga. Tak jarang pengendara roda 2 terperosok ke dalam lubang yang tak terlihat saat hujan deras. Untuk menghindari kecelakaan, warga berinisiatif memberi tanda di titik jalan yang paling parah rusaknya. Mereka memberi batu atau kayu sebagai penanda sementara. Warga menyebutkan kerusakan jalan sudah terjadi sejak beberapa bulan terakhir dan belum ada perbaikan dari pihak pemerintah. Padahal jalan ini merupakan satu-satunya akses yang sering digunakan oleh warga. Penyebab utamanya banjir, Pak. Banjir saat selalu melanda ukas ke sini, makanya jalan nggak pernah tahan. Drainasenya buruk atau gimana? Sama sekali itu drainase yang udah nggak benar. Mobil besar sering lewat sini. Yang kedua, jalan pun udah nggak maksimal lagi, jadi pakai mobil truk yang drainasenya udah nggak kapasitas. Warga berharap pemerintah Pekanbaru dapat segera turun tangan untuk memperbaiki jalan tersebut agar aktivitas masyarakat dapat kembali lancar dan aman. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Saudara, modus penipuan dan pencurian dengan alasan bos suruh jemput barang kembali terjadi di Kota Pekanbaru, Riau. Aksi para pelaku ini kian meresahkan warga, terutama pelaku usaha kecil yang sering menjadi sasaran. Inilah rekaman kamera pengawas menunjukkan seorang pria datang ke tempat usaha cuci pakaian di Jalan Muhajirin, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru. Terlihat pelaku masuk dengan tenang dan mengaku kepada karyawan bahwa ia disuruh oleh bos untuk mengambil tabung gas yang kosong. Tanpa curiga, karyawan memanggil pemilik usaha untuk memastikan perkataan pelaku. Namun sebelum pemilik memberikan jawaban, pelaku dengan cepat mengambil tabung gas dan langsung pergi menggunakan sepeda motor dengan terburu-buru. Menurut Tuti, salah seorang karyawan di tempat usaha cuci pakaian itu, kejadian tersebut terjadi sangat cepat dan tidak disangka. Kejadian serupa sudah 2 kali terjadi, namun dengan pelaku yang berbeda. Yang di mana, Bu? Sore, bos datang kan, nanya ada tabung gas kosong, katanya bos minta. Pegawainya bilang, konfirmasi dulu sama bos. Nah udah bilang aja nama saya. Ya beli paksa tabung gasnya udah ikut bawanya. Ada berapa tabung, Bu? 2.
2. Waktu itu ada orangnya ada berapa? Orang yang mana? Yang ngambil? Yang ngambilnya satu. 1 orang. Oh, dia datang sendiri, Bu? Sendiri. Oh, kejadiannya udah berapa kali nih, Bu? Ini yang kedua kali kayaknya. Yang kedua kali. Orang yang sama? Oh, bukan. Beda orang. Udah lapor ke polisi, Bu? Mungkin udah. Akibat aksi pencurian tersebut, pemilik tempat usaha kehilangan sedikitnya 4 tabung gas ukuran 3 kg. Kasus ini menjadi peringatan bagi para pengusaha kecil untuk lebih waspada terhadap orang yang mengaku disuruh oleh pemilik usaha. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Masyarakat butuh keterbukaan informasi, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Pagi. Saudara, hasil pengawasan pemilu harus dapat diakses publik sebagai wujud keterbukaan informasi, sehingga masyarakat dapat mengetahui, menilai, serta memberikan masukan terhadap proses pengawasan. Keterbukaan informasi publik masih menjadi persoalan di tiap daerah. Persoalan hasil pengawasan pemilu diharapkan dapat dikonsumsi publik sebagai bentuk keterbukaan informasi. Komisioner Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Republik Indonesia Fuadi saat membuka forum literasi keterbukaan informasi publik di Banda Aceh menyampaikan keterbukaan informasi publik serta hasil pengawasan yang dilakukan oleh semua pihak harus disampaikan agar masyarakat bisa mengakses dan mengetahui hasil pengawasan yang dilakukan. Penanganan pelanggaran penyelesaian sengketa dan pelanggaran administrasi harus diketahui oleh masyarakat untuk mendapatkan masukan dan saran dari masyarakat. Keterbukaan informasi publik ini adalah merupakan satu hak publik yang memang harus diketahui secara transparan, ya, berkaitan tentang pengawasan partisipatif. Kerja-kerja pengawasan penyelenggaraan pemilu, terutama di wilayah pengawas pemilu, ya, ini harus diketahui publik. Keterbukaan informasi publik ini merupakan suatu hak publik yang harus diketahui secara transparan. Hasil dari keterbukaan informasi publik diharapkan dapat digunakan oleh semua pihak untuk berbagai kebutuhan, mulai riset, skripsi, dan keperluan lainnya. Syahril, Kompas TV, Banda Aceh. Saudara, hindari kecelakaan saat berkendara. Satuan Polisi Militer Kodam Iskandar Muda gelar pelatihan safety riding bagi prajurit. Gelaran ini akan meningkatkan kesadaran berkendara sekaligus membina disiplin jajaran Kodam Iskandar Muda. Pelatihan safety riding ini adalah untuk pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas di kalangan prajurit Kodam Iskandar Muda. Para instruktur memberikan edukasi dan sosialisasi bagaimana berkendara yang baik dan benar untuk meminimalkan risiko kecelakaan di jalan raya. Pasalnya, Kodam mencatat sepanjang tahun 2025 ada 2 kecelakaan lalu lintas melibatkan prajurit Kodam Iskandar Muda, salah satunya mengakibatkan korban jiwa. Pemahaman tentang undang-undang lalu lintas, teknik berkendara yang aman dan benar sesuai standar keselamatan serta prosedur penanganan korban kecelakaan. Prajurit Kodam juga mendapat demonstrasi langsung dari instruktur ahli yang memberikan gambaran nyata soal pentingnya kedisiplinan dalam berkendara. Dan kami berharap juga tidak hanya berlaku kepada personel kita, karena dengan kegiatan seperti ini bisa juga menjadi inspirasi kepada masyarakat pada umumnya. Bahwa berkendara itu harus taat aturan, tidak hanya taat kepada keinginan sendiri, gitu ya. Sehingga kita bisa menciptakan berkendara yang aman, jalan yang aman. Ketika kita tidak melaksanakan dengan aman, kita juga bisa dimungkinkan untuk mencelakai orang lain, bukan hanya Pelatihan safety riding ini berlangsung di lapangan Belang Padang, Banda Aceh, yang bekerjasama dengan Ditlantas Polda Aceh, Dinas Perhubungan, dan Jasa Raharja.
Ini juga bagian dari komitmen TNI Kodam Iskandar Muda dalam menjamin keselamatan dalam berkendara bagi prajurit. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh. Saudara, pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara menggelar Gebiar Budaya Deli Serdang di lapangan Katabima, Kecamatan Percut Setuan. Ajang yang menghadirkan kesenian dari Deli Serdang mendapat antusias dari ribuan warga. Ribuan warga Kabupaten Deli Serdang membadati lapangan Katabima, Kecamatan Percut Setuan untuk menyaksikan aneka pertunjukan kesenian di ajang Gebiar Budaya Deli Serdang 2025. Selain tarian budaya, warga juga dihibur dengan penampilan bintang tamu Roy Purba dan Wanabi yang mampu menghibur ribuan warga yang datang. Selain sebagai ajang pertunjukan seni, Gebiar Budaya juga dijadikan sebagai ajang kolaborasi seni dengan ekonomi kreatif dan pemberdayaan usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Bupati Kabupaten Deli Serdang Asri Ludin Tambunan yang hadir dalam ajang ini mengaku Gebiar Budaya ini untuk seluruh insan seni dan budaya beserta masyarakat Deli Serdang. Jadi target Gebiar Budaya hari ini yang kita laksanakan di Desa Bandar Galipah itu bagaimana mengenalkan khususnya budaya yang telah ada di Kabupaten Deli Serdang, baik budaya Melayu, budaya Karo dan semua umum. Untuk juga budaya-budaya yang nambah di Kabupaten Deli Serdang seperti Jawa, Batak dan yang lain. Harapannya apa? Agar masyarakat Kabupaten Deli Serdang tetap menghargai budayanya, tetap bangga terhadap budayanya. Rencananya ajang yang sama akan kembali digelar pada tahun depan. Selain untuk terus melestarikan budaya, ajang ini diharapkan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat melalui UMKM. Tim Liputan Kompas TV Deli Serdang, Sumatera Utara. Saudara, merasa tidak sejalan dengan Bupati Kampar dalam arah kebijakan pemerintahan, Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar memilih pensiun dini. Ia menilai beberapa kebijakan Bupati tidak sealur dengan program efisiensi yang digariskan pemerintah pusat. Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Kampar, Hambali, menyampaikan bahwa pensiun dini diambil karena ketidaksejajaran dalam arah kebijakan Bupati Ahmad Yuzar. Ia menilai beberapa kebijakan Bupati tidak sealur dengan program efisiensi yang digariskan pemerintah pusat. Di antaranya adalah pengambilan kebijakan yang dinilai tidak mencerminkan pengelolaan anggaran secara prioritas, seperti membeli mobil dinas Bupati di tengah efisiensi anggaran. Surat pensiun dini sudah diajukan oleh Hambali pertanggal 12 November lalu dan jika disetujui diperkirakan pensiun pada akhir Desember 2025. Hambali menegaskan bahwa pensiun dini merupakan langkah profesional demi menjaga marwah jabatan dan memastikan proses pemerintahan dapat berjalan tanpa benturan kepentingan internal. Alhamdulillah saya sudah mengajukan surat pensiun dini. Bukan pengunduran diri saya tetap sekarang pun masih jabatan Sekda, saya pensiun dini. Kenapa saya lakukan ini dengan pertimbangan ya kepala daerah ini kan juga dengan diadakan evaluasi terhadap saya berarti kan sudah tidak cocok dengan saya. Jadi pakai prinsip aja ya sudahlah. Kalau ibarat orang berbisnis, kalau toke sudah tidak suka sama kita, ya kita menghindar aja. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Bupati Kampar terkait pengajuan pensiun dini Hambali. Publik menanti arah baru pengelolaan pemerintahan daerah di tengah memanasnya hubungan internal Pemkab Kampar. Sawino Ardi, Kompas TV, Kampar Riau. Pelatih Timnas puas uji coba tim, saksikan usai jeda. Juga dipersilakan memperkuat klubnya.
Angga Nurizki, Andika Ahadiat, Kompas TV, Jakarta. Saudara, Indonesia berhasil menutup ajang Southeast Asian U18 dan U20 Athletics Championship 2025 dengan prestasi gemilang. Tampil sebagai tuan rumah di Stadion Madia Atletik Sumatera Utara, Indonesia secara meyakinkan keluar sebagai juara umum. Kontingen Merah Putih mengumpulkan total 45 medali, terdiri dari 14 emas, 15 perak, dan 16 perunggu. Raihan ini mengungguli Vietnam yang harus puas di posisi kedua dengan 13 emas, 12 perak, dan 6 perunggu. Keberhasilan Indonesia ini mendapatkan apresiasi dari Wakil Ketua PB PASI Tigor Tanjung. Ia menilai capaian juara umum ini menjadi sejarah baru bagi Indonesia yang sebelumnya belum pernah menempati posisi tertinggi di ajang tersebut. Bersyukur walaupun belum resmi diumumkan hasilnya bahwa Indonesia memperoleh medali emas terbanyak total dari Under 18 dan Under 20. Ini satu prestasi yang belum pernah kita peroleh di dalam penyelenggaraan SEA Under 18 ini ya, dan Under 20. Selama 17 kali inilah pertama kali kita bisa juara umum. Dengan prestasi bersejarah ini, Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan dalam kejuaraan atletik usia muda. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saudara, dari basket dalam negeri, pebasket Afan Saputra pamit tinggalkan Satria Muda usai 13 tahun berseragam biru. Sementara mantan punggawa Pelita Jaya Yesaya Saudale resmi hijrah ke Tangerang Hawks. 13 tahun setia membela Satria Muda Pertamina, pebasket Afan Saputra pamit. Melalui unggahan Instagram resmi klub, sang shooting guard mengucapkan salam perpisahan melalui sebuah video. Sejak menjalani debut pada 2013, Afan selalu masuk dalam roster SM. Bahkan musim lalu Afan masih jadi tulang punggung tim yang kini bermarkas di Bandung. Belum ada kepastian apakah pebasket 31 tahun akan menyeberang ke klub lain atau gantung sepatu. Satu hal yang pasti, penggawa basket Garuda di SEA Games 2018 masih dalam performa terbaik setelah sempat berlatih di Amerika Serikat pada 2024. Sementara teka-teki kemana Yesaya Saudale berlabuh pasca tinggalkan Pelita Jaya terjawab. Point guard 25 tahun memutuskan melanjutkan karirnya di tim Tangerang Hawks. Potensi menit bermain yang lebih banyak jadi pertimbangan Yesaya memilih Hawks. Meski dianggap salah satu point guard potensial, Yesaya kesulitan menembus barisan inti. Bersama Hawks, pemain kidal ini berharap jadi pilihan utama agar bisa mengembangkan kemampuan terbaiknya. Tim gabungan Polrestabes Medan dan Polda Sumatera Utara masih terus menyelidiki kebakaran rumah hakim di Kota Medan. Pemeriksaan saksi terus dilakukan dan terus bertambah hingga 49 orang. Pemeriksaan saksi dalam peristiwa kebakaran rumah hakim di Medan masih berlanjut. Sebelumnya, Polrestabes Medan memeriksa 43 orang, kini pihaknya telah memeriksa 49 orang saksi. Saksi terus bertambah untuk mengungkap penyebab kebakaran secara terang benderang. Selama pemeriksaan, polisi menyebut terdapat fakta unik berdasarkan analisa CCTV. Namun, polisi belum mengungkapkan fakta unik apa yang ditemukan dan berjanji akan mengungkap hal tersebut dalam waktu dekat. Terkait dengan beredarnya kabar sopir sang hakim yang kemudian diamankan, Kapolres Tabes Medan juga belum membenarkan hal itu. Jadi setiap hari ada beberapa saksi tambahan yang ingin kita pastikan membuat terang benderang kasus ini. Dari 49 saksi tersebut, semua kesaksiannya kami padukan dengan hasil olah TKP dan hasil pengecekan secara manual, konvensional, dan hasil yang kami lakukan secara scientific investigasi. Kini petugas masih terus mendalami keterangan seluruh saksi dan masih mencocokkannya dengan seluruh alat bukti yang ada. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.
Saudara, pemilik toko parfum di Kota Pekanbaru Riau menjadi korban hipnotis oleh orang tidak dikenal. Korban mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Inilah rekaman kamera pengawas yang merekam aksi orang tak dikenal saat menghipnotis pemilik toko parfum di Jalan Kayangan, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru Riau. Dalam rekaman terlihat pelaku wanita menggunakan helm datang ke toko, berpura-pura sebagai pembeli. Saat penjaga toko sibuk mencari parfum yang diinginkan pelaku, saat itulah pelaku langsung memukul pundak korban sebanyak 2 kali. Pelaku kemudian meminta barang berharga milik korban berupa uang hasil penjualan, handphone, serta barang berharga lainnya. Istri korban sempat menegur korban ketika mengambil tas di dalam rumah, namun korban tidak sadar karena dalam kondisi terhipnotis. Korban menyadari sejumlah barang berharga dan uang dibawa pelaku setelah pembeli lainnya memanggil korban. CCTV di dalam nggak lihat dia keseluruhan gitu, jadi tahunya cuma dari helm dia helm Gojek, terus dia pakai jilbab panjang, pakai sarung tangan, pakai masker. Nah, udah gitu dia pertama nyari aroma, udah dikeluarin nih aroma sama abang, beberapa aroma. Jadi pas abang nanya lagi maunya yang kayak gimana, kan ngadap dia. Jadi dia ini sengaja nyuruh abang melihat aroma, abang tuh lihat ke belakang. Yang kalau dia bilang kalau yang itu deh gitu kan, jadi otomatis abang kan ke belakang nih. Nah, pas abang ke belakang baru ditepuk dia 2 kali sekalian dielus. Nah, di situ abang udah mulai nggak sadar. Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru Riau. Saudara, sejumlah pengendara di Jalan Teguh Umar, Banda Aceh terjaring razia. Banyak pengendara tidak memakai helm hingga menggunakan knalpot brong. Operasi Zebra Sulawah yang dilaksanakan oleh Polresta Banda Aceh menjaring pengguna jalan yang melanggar aturan lalu lintas. Masih banyak pengendara tidak menggunakan helm saat berkendara dan helm tidak berstandar SNE. Selain itu, razia ini juga menjaring pengendara yang tidak menggunakan sabuk pengaman bagi pengemudi mobil, pengendara melebihi batas kecepatan, penggunaan knalpot brong, melawan arus, serta pengemudi di bawah umur. Nah, jadi untuk itu kita tegaskan supaya masyarakat benar-benar mengindahkan dan jangan takut dengan adanya razia. Karena kita laksanakan ini supaya untuk keselamatan kita bersama. Operasi Zebra Sulawah 2025 berfokus utama pada penegakan hukum terhadap sejumlah pelanggaran lalu lintas, guna meningkatkan disiplin dan menekan angka kecelakaan dan fatalitas korban kecelakaan lalu lintas. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh, Aceh. Sampai di sini Kompas Pagi hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita hanya di Kompas TV, independen terpercaya.